Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Lendika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan jawab tugas minggu 11 Sistem Informasi Manajemen. Yaitu saya akan jawab soal dari buku Balzan, yaitu nomor 1. Define Decision Support System atau DSS and Group Decision Support System atau GDSS and describe the role they play in a business. DSS adalah model informasi menggunakan OLAP yang memberikan bantuan dalam mengevaluasi dan memilih di antara berbagai tindakan. DSS memungkinkan manajer untuk memanipulasi dan mengubah data untuk menganalisis hubungan yang ada di antara data. Ini memungkinkan untuk menemukan pola, tren, dan kondisi pengecualian. Group Decision Support System adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan. Soal nomor 2 yaitu Define Expert System and describe the role they play in a business. Jawabannya adalah program penasihat komputerisasi yang meniru proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Mereka adalah bentuk AI mencakup basis pengetahuan dan merupakan alternatif yang terjangkau bagi para ahli manusia. Nomor 3 yaitu How can a manager use automation, streamlining, and business processing reengineering to gain operational efficiency and effectiveness? Manajer dapat menggunakan otomatisasi perampingan dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisien dan efektivitas operasional dengan cara berikut. 1. Merampingkan atau mempersingkat pemrosesan bisnis dengan mengurangi jumlah langkah yang melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kedua adalah otomatis mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Yang ketiga adalah Business Processing Reengineering atau BPR, meningkatkan proses dengan merombak alur kerja untuk mencapai faktor penentuan keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Nomor 4 yaitu What is artificial intelligence? What are the 5 types of AI system? What application of AI offer the greatest business value? Jawabannya adalah Artificial Intelligence atau AI mensimulasikan pemikiran dan perilaku manusia seperti kemampuan untuk bernalar dan belajar. 5 tipe sistem AI yaitu Expert System, Neural Networks, Genetic Algorithms, Intelligent Agents, Virtual Reality. Aplikasi yang paling bagus adalah Expert System. Sumber lain yaitu nomor 5. Jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Contoh keputusan DSS yaitu sebuah perusahaan toko mainan online ingin menjual produknya secara internasional, tetapi ingin tahu apakah keputusan untuk menjual produknya secara internasional ini merupakan keputusan yang tepat. Maka DSS akan mengumpulkan dan analisis data kemudian menyajikan dengan cara yang dapat diinterpretasikan oleh manusia. Yang kedua adalah GDSS, juga melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Memulai sistem pendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Yang ketiga itu ES, berguna dalam bidang ekonomi terutama dalam pengambilan keputusan untuk memulai investasi usaha. Dan saat ini banyak orang berinvestasi tapi masih kurang memahami bagaimana pasar modal sehingga cenderung menggunakan intuisi daripada analisa dalam investasi yang nantinya akan menghadapi resiko tinggi dalam berinvestasi. Ketiga sistem ini memiliki manfaat yang bisa mengambil keputusan, bisa dikembangkan lebih lanjut, memberikan solusi yang tepat dan langkah keputusan yang baik. Nomor 6 yaitu jelaskan apa harus DSS dan GDS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDS pada sebuah entitas bisnis. Menurut saya tergantung kebutuhan dan perusahaannya sendiri. Perusahaan yang cukup dengan DSS saja seperti perusahaan jasa, contohnya pada saat perekrutan karyawan. Dalam hal ini, bagian SDM melakukan seleksi agar mendapatkan pegawai yang sesuai
dan selanjutnya mengikuti alur perekrutan mulai dari permintaan kebutuhan karyawan hingga seleksi calon karyawan. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.